Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba membahas tentang soal-soal kuis fungsi naik dan fungsi turun. Eh, Soal yang pertama, terdapat sebuah fungsi f, x, itu dicari naik pada interval berapa. Supaya kita bisa mencari interval fx itu naik, maka kita harus mencari turunannya dulu. Oke, turunan dari fx kita tulis f aksen x. F aksen x sama dengan turunan dari 3x pangkat 3. 3 kali 3 berarti 9x kuadrat. Min 9x kuadrat. Nah, ini diturunkan juga. 9 kali 2, 18x. Oke, kemudian min 27x. Turunannya adalah min 27. Syarat F naik, F itu naik, syaratnya adalah turunannya itu lebih dari 0. Jadi kita cukup mengerjakan F aksen X-nya kita tulis lagi, 9x kuadrat min 18x min 27, dia itu lebih dari 0. Terus, tuliskan lagi, kita keluarkan 9-nya ya. 9 kita keluarkan, x kuadrat min 2x min 3 lebih dari 0. Kemudian lanjut lagi, kita faktorkan 9, kemudian kita faktorkan x min 3 dan x plus 1. Dia lebih dari 0. Pembuat 0 fungsi dari x min 3 dan x plus 1 adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Nah, ini nanti kita buat garis bilangannya ya. Garis bilangannya ini min 1, ini 3. Karena x kuadratnya positif, maka ini positif, negatif, positif. Kemudian, yang dimau adalah lebih dari 0. Maka pasti intervalnya terletak di antara di sebelah kirinya min 1 dan sebelah kanannya 3. Sehingga jawabannya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Nah, berarti kita sudah bisa menjawab soal ini dan jawabannya adalah bagian ini. Oke. Itu untuk yang soal pertama. Kemudian untuk soal kedua. Soal kedua itu dicari intervalnya turun pada daerah mana ya. Tapi fx-nya itu berupa pembagian. Jadi ketika fx-nya berupa pembagian, kita ingat bahwa kalau kita punya fx sama dengan u per v, maka f aksen x itu sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Oke, kita lambangkan u sama dengan x kuadrat min 3x plus 9. Kemudian maka turunannya adalah 2x min 3, turunan dari u. Kita definisikan v-nya adalah x min 3, maka v aksennya sama dengan x min 3 ya 1 ya. Sehingga f aksen x-nya adalah u aksen. U aksen adalah 2x min 3. Ini dikalikan dengan v. V-nya adalah x min 3 dikurangi dengan apa tadi? V aksen. V-nya 1 dikalikan dengan u. U-nya adalah x kuadrat min 3x
plus 9. Nah, ini nanti semuanya dibagikan dengan X min 3 dikuadratkan. V kuadrat ya. Oke. Kita cari tahu dulu bentuknya paling sederhana seperti apa nanti. 2x min 3 kali x min 3 hasilnya adalah 2x kuadrat. 2x kali min 3 min 6, min 3x berarti min 9x. Kemudian min 3 kali min 3 adalah plus 9. Kemudian ini kurangin langsung dengan 1 kali x kuadrat min 3x plus 9. Nanti langsung dikali dengan min, maka min x kuadrat plus 3x min 9. Nanti ini dibagikan dengan x min 3 dikuadratkan. Hasilnya seperti apa? Kita taruh di sampingnya aja. 2x kuadrat min x kuadrat. X kuadrat min 9x plus 3x berarti min 6x. Plus 9 min 9 dihabis. Dibagi dengan x min 3 dikuadratkan. Oke. Ketika f aksen x-nya ketemu, tinggal kita cari syarat f turun, maka f aksen x-nya harus kurang dari 0. Nah, kita masukkan f aksen x-nya adalah x kuadrat min 6x per x min 3 dikuadratkan, yaitu nanti kurang dari 0. Oke, kita faktorkan dulu. X, ini x min 6 ya. Kemudian bawahnya x min 3 dikuadratkan. Dia harus kurang dari 0. Oke. Kemudian ketika ini x min 6, x min 3 dikuadratkan, ini pasti ada pembuat nol fungsi banyak sekali, yaitu x sama dengan 0. Kemudian x min 6 sama dengan 0, maka hasilnya adalah x sama dengan 6. Ada satu lagi, yaitu x min 3 kuadrat sama dengan 0. Ini nanti akan ada dua akar tapi yang sama. Dua nilai x tapi yang sama, yaitu x sama dengan 3. Sehingga nanti akan membentuk sebuah garis bilangan, yaitu akan menampilkan bilangan 0, bilangan 3, dan bilangan 6. Bilangan 0, bilangan 3, dan bilangan 6. Kita coba di salah satu daerah saja. Contohnya mau dicek di bagian sini. Kita misalkan cek x sama dengan 1. Kita cek x sama dengan 1. Dia itu nanti bagian sini plus atau min ya. Kita masukkan dalam persamaan ini. X min 6 per x min 3 kuadrat. 1 kali 1 min 6 per 1 min 3 dikuadratkan. Bagian bawah karena kuadrat dia pasti positif. Bagian atas 1 itu positif. Dikalikan 1 min 6 adalah negatif. Maka positif kali negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Maka bagian sini hasilnya adalah negatif. Kemudian ketemu dengan angka 3. Angka 3 di sini ada double. Nah, kuadrat ya. Kalau dia ada double, maka menyeberang ke angka 3, dia tetap min. Tapi kalau single seperti ini, hanya cuma satu saja, maka min berganti jadi plus. Jadi kalau yang cuma satu kayak gitu saja, dia berganti tanda. Kalau lebih dari satu atau nanti jumlahnya genap, maka dia sama tandanya.
Nah, ini karena nilai nolnya adalah cuma satu saja, maka dia berganti tanda jadi positif. Oke, kemudian kita cek soalnya kurang dari 0, maka yang diminta adalah negatif. Maka yang diminta itu daerah ini 0 sampai 3 dan 0 sampai 6. Nanti jawabannya 0 sampai 3 atau 3 sampai 6. Ini jawabannya ketemu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya itu ada dua fungsi, yaitu fungsi f(x) dan fungsi gx. Fungsi f(x) dan gx akan sama-sama turun pada interval berapa saja? Fungsi f(x) dan gx berarti dua-duanya kita turunkan dulu. F aksen x sama dengan 2x pangkat 3 berarti 6x kuadrat. Min x kuadrat turunnya adalah min 2x. Min 8x turunnya adalah min 8. Nah, dari sini kita akan mencari interval dia turun. Kalau turun berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, kita sederhanakan ini bisa dibagi 2 ya. Berarti 3x kuadrat min x min 4 kurang dari 0. Oke, kita faktorkan dulu. 3x ini kurang dari 0, berarti ini x, ini berapa ya? Ini 4, ini 1, kita coba. Nah, supaya ini min, maka ini min, ini plus. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 4/3 atau x sama dengan min 1. Nanti akan menghasilkan garis bilangan daerah intervalnya adalah di sini kita tuliskan min 1, di sini kita tuliskan 4/3. Karena x kuadratnya bernilai positif, maka ini kita awali dengan positif, negatif, positif. Yang diminta kurang dari 0, maka yang negatif kita buat arsiran. Nah, itu untuk yang f(x), turunnya di interval sini saja. Kemudian untuk yang gx, kita turunkan dulu. G aksen x sama dengan 3x kuadrat. Ini karena x pangkat 3 jadi 3x kuadrat. Min 9/2 kali x pangkat 2 berarti min 9/2 kali 2 berarti min 9x kuadrat. Jadi x pangkat 1 turunannya. Plus 2 tidak ada diturunkan, dia akan jadi 0. Maka kita biarkan. Nah, dicek dia turun di mana, berarti kurang dari 0. Kita faktorkan. Kita sederhanakan dulu juga boleh, bagi 3 dulu. Nah, jadi x kuadrat min 3x kurang dari 0. Kita faktorkan, x yang dikeluarkan dari x min 3 kurang dari 0. Jadi kita akan punya dua pembuat 0 fungsi, yaitu x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Jadi x dapat di sini x sama dengan 3. Nah, kita buat garis bilangannya. Karena ini dua fungsi dan mempunyai dua interval yang berbeda, maka kita perlu menyamakan posisi angka-angkanya, sehingga nanti ketika kita sejajarkan, dia akan enak ditarik kesimpulannya. Kemudian kita letakkan 0 letaknya di sini. 0. Kemudian 3 letaknya di sini. Kalau kurang panjang, kita panjangkan dulu. X kuadratnya positif. Maka ini kita teruskan positif, negatif, positif. Kurang dari 0, maka dia negatif yang diarsir.
Sama-sama turun, berarti kita iriskan. Kita iriskan ya. Kita iriskan pas ini. Karena kalau di kirinya 0, dia tidak memenuhi di sini ya. Maka di kanannya 0. Di acuannya adalah titik 0. Kemudian kalau di kanannya 4/3, dia tidak akan cocok di sini. Maka patokannya di 4/3 karena kita mengiriskan. Nah, ini irisannya. Berarti jawabannya di antara 0 sampai 4/3. Di antara 0 sampai 4/3 ini jawabannya. Oke, sudah ketemu soal nomor 3. Sekarang kita bahas soal selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui sebuah fungsi f(x) x-1 dikuadratkan kali 2x-1 merupakan fungsi naik pada interval. Dan nanti ini dicari interval pada saat fungsi itu naik. Berarti seperti tadi, kalau f(x) itu adalah perkalian dari dua buah unsur U kali V, kita ingat kembali, maka F aksen X-nya adalah U aksen V plus V aksen U. Kita cari dulu step demi step. U-nya adalah X-1 dikuadratkan. Maka U aksennya bisa ketemu pakai aturan lantai ya. 2 taruh depan. Terus X-1 kuadratnya dikurangi 1 pangkatnya. Berarti tinggal pangkat 1, dibiarin saja. Kemudian turunan dari X-1 adalah 1. Sehingga turunan dari U adalah 2X min 2. Sekarang bagian yang V. V-nya adalah 2X min 1. Maka V aksennya adalah 2 saja. Nah, sekarang kita cari turunannya. Turunan dari fx sama dengan U aksen V. U aksennya adalah 2X min 2 kali dengan V 2X min 1 plus V aksennya adalah 2 kalikan dengan U-nya X min 1 dikuadratkan. Kita kalikan sekarang. 2X min 2 kali 2X min 1 adalah 2X kali 2X 4X kuadrat. 2X kali min 1 min 2 min 4 berarti min 6X. Min 2 kali min 1 plus 2 plus 2 kali X min 1 kuadrat adalah X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini kita tuliskan dulu supaya nanti lebih enak menjumlahkannya. 2X kuadrat ya. Ini keluarkan dari akar. 2 kali min 2 min 4. 2 kali 1 2. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4X kuadrat tambah 2X kuadrat berarti 6X kuadrat. Min 6X min 4X berarti min 10X. Plus 2 tambah 2 berarti plus 4. Nah, sekarang yang dicari itu interval pada saat naik. F naik itu syaratnya turunannya harus positif atau lebih dari 0. Maka 6X kuadrat min 10X plus 4 harus lebih dari 0. Kita sederhanakan dulu. 3X kuadrat min 5X plus 2 lebih dari 0. Kita faktorkan. 3X min 2 X min 1. Pas nggak ya? 3X min 3X min 2X min 5X min 2 kali min 1 plus 2. Ya, pas ini ya. Lebih dari 0. Pembuat 0 fungsinya adalah
3x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Maka x sama dengan 2/3 sama 1. Oke, kita buat garis bilangannya. 2/3 sama 1, duluan mana? Duluan 2/3. Berarti kita tulis 2/3 dulu, baru 1. X kuadratnya positif ya. Berarti kita tulis positif, negatif, positif. Lebih dari 0, berarti yang kita arsir yang positif. Nah, seperti ini. Yang kita dapatkan jawabannya adalah X kurang dari 2/3 atau X lebih dari 1. Ada jawabannya apa tidak ya? X kurang dari 2/3 atau X lebih dari 1. Ada jawabannya bagian ini. Nah, bagian sini. Nah, situ. Oke, sudah? Sudah, berarti kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Setengah X pangkat 4 min 6X pangkat 3 plus 27X kuadrat min 54X itu efeknya. Pada saat intervalnya 4 sampai 6, itu grafik efeknya itu naik atau turun, atau naik kemudian turun, atau turun kemudian naik, atau turun kemudian naik kemudian turun. Nah, ini perlu dicek. Dengan apa? Kita cari tahu dulu apa namanya titik-titik pembuat nol fungsinya dulu pada saat dia f aksennya. Berarti kita cari dulu f aksennya. F aksen x. F aksen x sama dengan setengah kali 4, berarti 2x pangkat, x pangkat 4 jadi x pangkat 3, berkurang 1 itu ya. Min 6 kali 3 berarti 18, x pangkat 2. 27x pangkat 2 berarti plus 27 kali 2, 54. X pangkat 1 karena ini berkurang 1. Min 54x berarti 54. X-nya kan hilang karena X pangkatnya adalah 1. Ini F aksen X-nya. Sekarang kita coba memfaktorkan ini. Kita faktorkan ini. Boleh sebelum kita faktorkan, kita keluarkan dulu angka 2-nya. X pangkat 3 min 9x kuadrat plus 27x min 27. Memfaktorkan ini gimana caranya? Kita masih ingat nih, kalau kalau segitiga Pascal ya, ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, bagian ini itu sama saja kalau A min B pangkat 3, itu hasilnya adalah A pangkat 3 min 3 ini ya, 3 kali A kuadrat B plus 3 AB kuadrat min AB pangkat 3. Jadi 1, 3, 3, 1. Karena min, maka plus, min, plus, min. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau misalkan ini kayak kita buat X min 3 dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan itu apa enggak ya? Kita coba. X pangkat 3 min 3 kali X pangkat 2 kali B-nya adalah 3. Ini yang A itu X, yang B itu 3 ya. Plus 3 kali A-nya adalah X, B-nya adalah
3, berarti 3 kuadrat min 3 pangkat 3. Kita cek, X pangkat 3, 3 kali 3 berarti min 9X kuadrat, plus 3 kali 9 berarti 27X, min 3 pangkat 3 berarti min 27. Ternyata kok sama, berarti ini sama halnya sama dengan 2 kali X min 3 dipangkatkan 3. Nah, dengan menggunakan tadi memfaktorkannya hanya dengan menggunakan prinsip segitiga Pascal. Oke, karena hanya punya pembuat nol fungsi yaitu X sama dengan 3, ini gara-gara ini, maka hanya punya pembuat nol fungsi X sama dengan 3, maka di garis bilangan ini hanya punya 3 saja. Nah, naik dan turunnya kita cek pada bagian kiri dan pada bagian kanan. Lah kita hanya ngecek di bagian 4 sampai 6, berarti angka 4 sampai 6 letaknya hanya pada bagian kanan. 4 sampai 6. Kita ceklah X sama dengan 5. Nah, 4 sampai 6 kita cek sama dengan 5. Boleh 4? Boleh saja. Karena 4, 5, dan 6 letaknya di sebelah kanan 3. Kita cek. F aksen 5, dia positif atau negatif? Kalau positif dia naik, kalau negatif dia turun. Jadi jawabannya karena 4 sampai 6 maka pasti dia kalau nggak naik saja ya turun saja. Berarti jawabannya kalau nggak A ya B. Kita cek. F aksen 5. F aksen 5 itu berarti 2 kali 5. Oh, nggak usah pakai yang atas ya. Kita sudah memfaktorkan. Berarti tinggal 2 kali 5 min 3 pangkat 3. Sehingga 5 min 3 adalah 2 pangkat 3. Kita tahu 2 pangkat 3 itu pasti positif. 2 juga positif. Positif kali positif sama dengan positif. Sehingga jawabannya ini pasti positif. Kalau positif dia pasti naik. Berarti jawabannya adalah selalu naik. Oke, cukup sampai di sini pembahasan untuk fungsi pembahasan soal kuis untuk fungsi naik dan turun, materi turunan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.